Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikola Korosomtas Marmata dari Program Studi Ilmu Politik NIM 1906058. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam muatan mata kuliah Organisasi dan Administrasi Internasional dengan judul Amnesty Internasional dan Organisasi Kerjasama Islam dalam memandang konflik etnis Muslim Uighur di Cina. Pada pertama kali akan saya jelaskan terkait konflik etnis Muslim Uighur tersendiri. Etnis Uighur merupakan etnis yang mayoritas penduduknya itu beragama Muslim. Yang mana di Cina, agama Muslim mungkin merupakan negara yang minoritas, tidak dominan dalam negara Cina. Sehingga mungkin respon-respon pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Muslim itu berbeda, yang mengakibatkan etnis Muslim Uighur merasa didiskriminasi, masih tidak puas dengan pemerintahan Cina, terutama di wilayah Xinjiang. Konflik tersebut hingga mengakibatkan etnis Uighur di Cina ingin merdeka dan juga melakukan beberapa kampanye besar di daerah tersebut. Respon dari pemerintah Cina ternyata terbalik dengan yang diharapkan oleh etnis Uighur. Pemerintah Cina malah semakin mendiskriminasi mereka, semakin ingin membubarkan dan juga melakukan represivitas terhadap mereka, bahkan sampai aktivitas agama kaum Muslim di Uighur itu dibubarkan, dirusak oleh oknum pemerintahan Cina itu tersendiri. Nah, respon dari permasalahan ini tentu membuka kacamata di dunia internasional, di mana organisasi internasional maupun negara-negara yang ada di skala internasional merespon dengan juga ingin membantu masyarakat yang terdampak hak asasi manusianya di kawasan tersebut. Hal inilah yang menjadi jalan pertama Amnesty Internasional, sebuah organisasi yang bergerak di hak asasi manusia, memiliki banyak anggota dan juga mungkin sampai akar rumput itu, mungkin sampai kampus-kampus, melakukan berbagai peran yang bisa membantu setidaknya meringankan mereka yang terdampak hak asasi manusianya, terutama kaum Uighur itu sendiri. Dan kedua, mungkin kita lihat itu Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Kerjasama Islam ini merupakan organisasi yang berisi negara-negara Islam di seluruh dunia. Yang dalam pandangan kita pastinya Organisasi Kerjasama Islam pasti bakal membantu lebih dari organisasi-organisasi lainnya, karena Organisasi Kerjasama Islam sendiri didirikan untuk melindungi kepentingan negara-negara Islam yang bersama dengan PBB. Namun secara fakta hal ini berbanding terbalik. Hal tersebut yang mungkin menjadi masalah dalam yang bakal saya jelaskan ke depannya. Konflik di kawasan ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari etnis Muslim Uighur sendiri ingin memerdekakan kawasannya, yaitu Xinjiang, yang mana pemerintah otoritas Cina tentu tidak menginginkan daerah tersebut lepas dari Cina, sehingga mengakibatkan respon-respon dari represivitas pemerintah otoritas Cina terhadap kaum Muslim Uighur yang dianggap radikal dan juga mungkin dianggap melakukan gerakan-gerakan separatis. Nah, mungkin kita masuk pertama gerakan peran dari Amnesty Internasional, yang mana secara dasar gerakannya dan juga fokusnya pasti akan bergerak dalam pekerjaan advokasi dan lobby-lobby terhadap pemerintahan Cina, dan juga mungkin bakal melakukan laporan pengawasan terhadap kaum yang terdampak di sana, mendapatkan bantuan dan juga meningkatkan solidaritas internasional dan juga dengan organisasi lainnya, sehingga banyak yang membuka mata terhadap permasalahan ini. Peran Amnesty Internasional tentu sangat jelas dilihat dari beberapa tampilan atau data yang mungkin bakal disajikan Amnesty Internasional di websitenya, dan juga bagaimana Amnesty Internasional melakukan semuanya itu dengan sukarela dan juga dengan kesadaran bahwa asasi manusia di atas segalanya. Berbeda dengan OKI, Organisasi Kerjasama Internasional Islam, yang mana Organisasi Kerjasama Islam ini terkait dengan OKI, sebagaimana
organisasi yang seharusnya melindungi kepentingan negara Islam dan juga yang berkonflik pada permasalahan ini adalah kaum muslim, seharusnya peran OKI dianggap lebih besar daripada Amnesty atau mungkin peran organisasi lainnya. Namun kenyataannya peran dari organisasi kerjasama Islam ini sangat lembut, sangat lemah. Mengapa seperti itu? Karena organisasi kerjasama Islam ternyata negara-negara yang beranggotakan di dalamnya memiliki banyak kerjasama dengan negara Cina. Negara Cina sendiri tentu yang kita ketahui negara superpower banyak membuka jalur-jalur kerjasama yang mengakibatkan negara yang bekerjasama dengannya merasa ketergantungan dan juga merasa bakal kehilangan dampak ekonomi yang lebih jika melepaskan hubungan yang baik dengan Cina. Hal ini yang dirasakan oleh organisasi kerjasama Islam yang mana akhirnya mereka melakukan gerakan-gerakan yang mungkin melempem sehingga mungkin hanya sekedar penyampaian yang tidak sesuai dengan piagam yang terjadi oleh mereka, dan juga kritik-kritik yang sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap penekanan pemerintah Cina untuk segera menyelesaikan konflik Uighur. Jadi secara kepentingan organisasi sama Islam memiliki kepentingan, tapi nyatanya dia mengesampingkan hak manusia kaum muslim yang ada di daerah tersebut. Hal ini mungkin menjadikan hal menarik di kacamata internasional bahwa organisasi internasional besar sekalipun bisa dalam gerakannya itu dan juga tujuannya untuk melindungi kepentingan negara muslim ataupun kaum muslim nyatanya tidak sesuai harapan. Dan mungkin dari hal ini membuka kancah organisasi internasional lainnya yang harusnya secara fokusnya tujuan dan fungsi dari organisasi internasional yang didirikan berdasarkan mungkin jenis-jenisnya harus berjalan dengan baik, seperti mungkin yang dijalankan oleh Amnesty Internasional yang dalam fokusnya itu asasi manusia. Ya mungkin secara kesimpulan artinya peran organisasi kerjasama Islam dan Amnesty Internasional dibandingkan dalam satu kasus ingin menunjukkan bahwa organisasi internasional dari Amnesty Internasional bahkan bisa lebih baik dalam penanganannya daripada organisasi kerjasama Islam, yang mana organisasi kerjasama Islam pun yang harusnya melindungi tidak melakukan fungsi dengan baik. Tapi dengan organisasi Amnesty Internasional bahkan meningkatkan solidaritas organisasi dan kerjasama internasional lainnya untuk melakukan kritik secara langsung terhadap pemerintah Cina dan juga mungkin membawa dalam sidang-sidang perdamaian dunia, sidang PBB yang akhirnya secara penanganan itu membuka kacamata dunia. Ya mungkin sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.